Baik, sini saya teman-teman sudah berdiskusi melalui via Zoom dan memakai jurnal jurnal Pharmaceutical sudah terindeks Q1. Dari kutipan ini menjelaskan bahwa kiralitas atau sterkomia merupakan faktor penting dalam pengembangan obat. Banyak molekul obat memiliki struktur tiga dimensi yang berbeda meskipun rumus kimia yang sama, sehingga dapat membentuk beberapa isomer. Perbedaan struktur ruang tersebut dapat mempengaruhi cara berikatan dan berinteraksi dengan reseptor biologis dalam tubuh, sehingga aktivitas obat dapat berbeda. Hal ini terjadi karena reseptor biologis dalam tubuh juga memiliki bentuk tiga dimensi tertentu. Oleh karena itu, kecocokan bentuk antara obat dan reseptor sangat menentukan kekuatan ikatan atau pengikatan obat. Jika struktur stereokomia suatu isomer sesuai dengan reseptor, maka obat dapat berikatan lebih kuat dan memberikan efek yang lebih baik. Lalu, perbedaan kemampuan pengikatan tersebut dapat menyebabkan perbedaan aktivitas farmakologis atau isomer obat. Selain itu, perbedaan struktur serokomia juga dapat mempengaruhi bagaimana obat diproses dan dieliminasi dari tubuh, sehingga efektivitas dan keamanan obat dapat berbeda. Lalu ini struktur pada gambar ini ditampilkan beberapa contoh struktur obat yang memiliki stereokomia atau isomer seperti eh, talidomide, talidomide, dan propanolol. Huruf S dan R menunjukkan konfigurasi stereokomia dari molekul tersebut. Perbedaan konfigurasi ini dapat mempengaruhi cara obat berikatan dengan reseptor, sehingga dapat menghasilkan aktivitas obat yang berbeda serta proses eliminasi obat dalam tubuh. Eh, saya mendapatkan pertanyaan atau permasalahan bagaimana cara mengetahui isomer obat yang dapat eh, berikatan paling baik dengan reseptor sehingga memberikan aktivitas obat yang paling efektif. Lalu saya menemukan eh, jurnal solusi eh, RSG and Advances sudah terindeks Q1. Dari kutipan tersebut menjelaskan eh, bahwa satu enantiomer obat sering memiliki aktivitas biologis yang lebih baik dibandingkan campuran racemat yang terdiri dari dua enantiomer. Hal ini menunjukkan bahwa setiap isomer obat dapat memiliki kemampuan pengikatan yang berbeda terhadap reseptor biologis. Perbedaan ini terjadi karena enantiomer memiliki konfigurasi atau bentuk tiga dimensi yang berbeda. Sedangkan reseptor di dalam tubuh juga memiliki struktur yang spesifik. Oleh karena itu, hanya isomer yang tertentu yang dapat berkaitan dengan lebih baik dengan reseptor, sehingga mampu menghasilkan aktivitas obat yang lebih efektif. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa eh, untuk mengetahui isomer obat yang paling efektif, perlu dilakukan pemisahan dan pengujian terhadap masing-masing enantiomer. Dengan cara ini dapat diketahui enantiomer mana yang memiliki kemampuan pengikat paling baik dan reseptor biologis. Solusi dari permasalahan tersebut eh, adalah pengembangan obat dalam bentuk single enantiomer, yaitu memilih satu isomer yang memiliki aktivitas paling tinggi dibanding isomer lainnya. Pendekatan ini dapat membantu menghasilkan obat yang lebih efektif dan lebih spesifik dalam berikatan dengan reseptor. Lalu ini eh, gambar ini menunjukkan struktur obat eh, stiripentol dalam bentuk S enantiomer. Bentuk S ini pada struktur menunjukkan konfigurasi stereokomia dari struktur tersebut. Lalu pada molekul ini terdapat pusat kiral
yaitu atom karbon yang berikatan dengan 4 gugus berbeda karena ada pusat chiral tersebut. Obat ini dapat memberikan dua enantiomer yaitu R dan S yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi susunan ruangnya berbeda. Perbedaan susunan ruang ini dapat mempengaruhi cara obat memberikan dengan reseptor biologis, sehingga aktivitas farmakologinya juga bisa berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menentukan enantiomer yang memiliki kemampuan peningkatan paling baik dengan reseptor agar obat dapat memberikan efek terapi yang lebih optimal. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui isomer obat yang dapat berikatan yang paling baik dengan reseptor, perlu dilakukan identifikasi dan pengujian terhadap masing-masing isomer. Hal ini karena setiap isomer memiliki susunan ruang yang berbeda, sehingga kemampuan perikatannya dengan reseptor juga dapat berbeda. Dengan menentukan isomer yang memiliki pengikatan paling baik, maka obat memberikan aktivitas terapi yang lebih efektif, memiliki pengikatan yang paling baik. Maka, obat dapat memberikan aktivitas terapi yang lebih efektif.